Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Dani. Saya akan menjelaskan apa itu UI komponen pada Ionic atau penerapan UI komponen pada Ionic. Terus mengaplikasikan output dan input data. Terus cara menggunakan local storage pada Ionic ini. Terus pertama-tama kita masuk dulu ke project yang telah kita buat. Cara buatnya silahkan nonton video sebelumnya. Terus pertama-tama kalian harus buka search yang ini, terus app, terus home. Nanti codingan bakalan kita coding bakal di sini gitu. Nah, setelah itu kita masuk dulu ke terminal untuk menjalankan si project ini. Kita ubah ke command prompt ya, yang kerja PowerShell ubah ke command prompt yang ini. Nah, setelah itu kita ketikkan Ionic, enter saja. Nanti ini bakalan bakalan masuk ke aplikasi Chrome. Nanti di sini bakalan ada tab baru, begitu. Kita tunggu saja dulu setup ya. Nah, nanti bakalan terbuka ke sini. Nah, iya. Tampilan utama yang saya buat project itu, tampilan utamanya adalah blank. Jadi otomatis tidak ada apa-apa di sini. Cuma ada ini doang. Terus kita inspect dulu. Nah, ini ubah ke ini aja deh, biar agak gede. Nah, setelah itu kita gunakan yang namanya tuh UI komponen yang ini. Karena kebetulan saya ini menggunakan implementasi output dan input data. Jadi otomatis kita menggunakan yang namanya tuh UI komponen yang input data ini, template yang input ini. Nah, yang seperti ini. Nah, seperti ini. Saya cari dulu, bebas mau yang mana. Bentar. Nah, saya bakalan menggunakan yang ini, outline input. Kita copy aja yang ini, jangan lupa yang angular ya. Kita copy aja yang ini. Setelah itu masuk ke projectnya. Nah, di sini kita bisa tahu kenapa ini adalah tempat atau halaman pertama yang ini. Kenapa? Karena dicek dulu caranya itu, ubah dulu codingannya, Ctrl Save, terus kita cek bakalan terubah tidak. Nah, ya terubah. Berarti otomatis kita bakalan coding di sini. Begitu cara mengetahui page mana yang bisa diubah begitu, untuk atau halaman pertama yang ada di sini. Gitu. Kita ini hapus dulu aja. Yang ini karena tidak penting. Diubah pun nggak jadi apa-apa. Ini hapus juga. Nah, setelah itu kita paste yang tadi kita dapatkan itu, input itu. Nah, kita Ctrl Save. Kita lihat apa yang terjadi.
Nah, nanti bakalan seperti ini. Karena saya mau milih satu, jadi pilih satu saja yang ini ya. Saya mau milih ini. Outline input ya. Outline input. Nah, berarti yang ini yang jangan dihapus, yang ini dihapus. Ini hapus saja. Nah, coba kita cek. Nah, oke. Udah. Setelah itu kita edit dulu sedikit karena saya mau input data nama. Misalnya saya kasih nama dulu ini. Misalnya nama lengkap ya. Maaf. Nama lengkap nama lengkap. Seperti itu nanti bakalan terubah gitu yang ada di kotak ini. Input nama nama Anda seperti ini, siap aja. Setelah itu masuk, apakah bisa? Yap, bisa ya, sudah berhasil, tidak error. Setelah itu otomatis kita itu kan membutuhkan yang namanya tuh submit ya, atau triggernya. Jadi kita cari dulu di UI komponen, yaitu menggunakan button. Ya, button yang ini. Kita cari button yang menurut kalian bagus. Saya mau yang ini aja deh. Nah, yang ini. Saya mau pakai yang ini ya, yang default ya. Jadi copy aja yang default ini. Copy terus masukkan ke sini. Kasih dulu anggang atau BR ya. BR enter. Nah, nanti bakalan seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti ada anggang dari sini. Ada space. Nah, kita ubah dulu ininya ke submit dulu. Submit. Oke. S. Nah, seperti ini. Terus setelah itu memberikan input sama submit ini, menambahkan input dan submit ini. Nanti kan hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita kan harus membutuhkan yang namanya itu variabel untuk menyimpan si nama ini agar bisa tertrigger nanti bakalan muncul di konsol gitu. Nah, caranya itu seperti ini. Kita tambahkan dulu yang namanya seperti ini. Maaf. Ini, lalu ini tambahkan model, lalu sebelumnya kita buatkan dulu yang namanya ini, variabel ini di homepage.ts yang ini. Di sini nanti isinya tuh bakalan variabel-variabel yang untuk berhubungan seperti local story gitu. Nah, nanti kalau sudah dibuat, lanjut aja dulu. Kita masukkan yang tadi, yang variabel yang tadi kita buat, yaitu name ya. Nah, kita Ctrl set dulu. Nah, berhasil. Maaf. Nah, seperti ini berhasil. Nanti cek dulu apakah berhasil. Nah, berhasil ya. Nah, setelah ini di submit ini kan belum bisa apa-apa ya, belum bisa apa-apa nih, belum bisa apa-apa. Tidak ada di konsol, tidak ada.
kalau di submit nggak bisa apa-apa. Jadi kita membutuhkan yang namanya tuh codingan atau variabelnya dulu. Nah, kita buat dulu variabelnya di sini. Di sini kita buat misalnya apa ya? Nama variabelnya tuh misalnya submit aja deh. Submit. Terus seperti ini. Terus kurawal, enter. Nah, nanti kita bakalan nge-submitnya itu nanti masuk input nama tuh masuk ke console log. Jadi masuk dulu kita coding masukin ke console ini apa ya, console.log. Setelah itu kasih namanya seperti ini, masukkan variabel yang tadi kita buat yang ini ya, name. Nah, ini nggak bisa nih kecoret. Kenapa? Karena harus membutuhkan yang namanya itu ini, list titik name. Nah, seperti ini. Kita save. Kita sini. Nah, berhasil ya. Setelah itu kita akan membutuhkan yang namanya triggernya. Nah, cara nambahnya itu seperti ini. Di buttonnya itu kita tambahkan yang namanya tuh seperti ini. Tambahkan klik. Terus maaf, sama dengan submit ya, yang tadi submit ya, maaf, variabel tadi tuh ya, submit isi di sini, submit. Terus jangan lupa kasih tutup kurung. Nah, setelah itu S atau Ctrl atau Save. Nah, udah error ya. Kita kasih nama dulu, misalnya Albani, submit. Nah, ada gitu. Nah, supaya ini tuh nggak hanya di konsol tapi maunya tuh ke local storage yang ada di ini. Nah, yang ini gimana caranya supaya bisa masuk ke sini? Caranya itu kita ke sini dulu, masuk ke sini. Kita tambahkan di sininya itu local storage dot kita kan mau menambahkan atau menginput data ya, otomatis itu tuh set item. Kalau set item itu untuk menginput data, kalau get item itu mengambil sebuah data gitu. Kita set item dulu, set item. Setelah itu seperti ini, name, maaf, oke, ini name, terus koma. Setelah itu jangan lupa ini this.name. Nah, set dulu sebentar. Setelah itu jangan lupa yang namanya ini. Nah, kita, nah ini tuh name itu adalah key-nya. This name itu adalah value. Nah, value ya. Nanti kita lihat. Nah, ini bakalan terisi di sini. Kita cek. Abi Albani, submit. Nah, ada key-nya itu yang tadi yang name, value-nya tuh ini Abi Albani. Nah, kurangnya ini kalau di konsol itu kalau di replace dia hilang. Tapi kalau misalnya application ini, nah di console log ini, di local storage ini itu tidak hilang, tapi bisa hilang kecuali namanya itu beda. Misalnya ini aja, misalnya Gio submit. Nah,
nanti bakalan terganti atau tertimpa begitu. Nah, ini gimana nih caranya supaya setelah input nama ini kita submit lalu pindah ke page yang baru. Nah, itu caranya kita harus buat dulu yang namanya page baru. Kita ke command prompt. Ini jangan diapa-apain, kita tambah aja command prompt. Nah, di sini kita masukkan Ionic C. Ini tuh berfungsi untuk supaya nambah page baru seperti home ini. Home ini kan page ya. Nanti bakalan nambah lagi gitu. Kita enter aja. Ionic J. J itu apa? J itu generate. Untuk mempermudah J aja. G gitu. Nah, enter. Nah, kita mau buat apa? Mau buat page baru kan gitu. Nah, kalau bisa mau buat page, enter aja yang page. Namanya itu misalnya apa ya? Misalnya contoh aja gitu ya. Contoh gitu. Misalnya seperti ini ya. Kita enter. Nah, tunggu dulu. Nanti bakalan terbuat ini N aja ya. Bebas sih mau N atau Y. Saya N atau no gitu. Nah, nanti bakalan terbuat tuh page baru yang ini. Tapi lihat deh. Ini bakalan error. Kenapa? Karena ini tuh menggunakan modul. Jadi bawaan si page yang ini generate itu tuh standalone. Jadi harus diganti dulu. Di sini kita tambahkan yang namanya tuh standalone. Terus ini file C, koma, yaitu Ctrl C. Kita lihat error tidak. Nah, tidak kan? Nah, iya tidak. Kita cek nih, sudah berhasil atau tidak. Apa namanya ya? Contoh ya, page barunya. Kita cek. Nah, ada, cuma belum dia apa-apain. Kita kembali dulu ke maaf. Oh, ini home ya. Kita kembali dulu ke sini, setting. Nah, setelah itu di sini nanti kan CSS-nya itu masih gak ada apa-apanya. Untuk supaya bisa di tengah, kita copy aja deh biar gampang gitu. Yang ini Ctrl A, copy, masuk ke sini. Maaf. Nah, copy di sini aja supaya nanti tampilannya itu seperti kayak gini di tengah, bakalan di tengah gitu. Nah, setelah itu ininya kan seperti ini ya. Ini hapus aja. Hapus. Maaf. Ya hapus aja. Hapus. Kita tambahkan ya, samakan seperti yang di sini. Nah, ini kita copy, kita ambil ini aja, div-nya aja untuk si kontainernya. Nah, kita ambil ini aja dulu gitu. Save dulu, apakah error? Tidak ya. Nah, kita buat dulu nih di si ininya tuh apa isinya gitu. Kita buat dulu seperti ini aja. Buat seperti nambahkan ininya di contoh ini. Hai. Kita ingin supaya bisa siapa yang masuk sesuai namanya gitu. Nanti kalau misalnya namanya Agus, nanti Hai Agus gitu. Kalau misalnya namanya Hai Abi, nanti Hai Abi, sesuai apa yang diinputkan di home ini.
Nah, sesuai apa yang diinputkan di sini. Caranya itu seperti apa? Caranya seperti ini. Kita buat dulu yang namanya ini. Ngodingnya itu di on init, on init itu supaya paling pertama dibaca sama sistemnya itu adalah on init ini nantinya sebanyak apapun yang ada di sini kayak variabel-variabel tertentu gitu. Nanti yang paling dibaca duluan itu ini dulu gitu. Caranya gini dulu kita tambahkan yang namanya itu misalnya this, kita buat dulu variabelnya ya, jangan lupa, maaf saya lupa, kita buat dulu variabelnya. Misalnya variabelnya itu apa ya, misalnya variabelnya itu adalah output terus sama dengan ini, jangan lupa kok error ya, maaf. Nah seperti ini. Kenapa ini? Karena apapun isinya bisa masuk gitu ke sini. Nah, kita buat dulu triggernya itu supaya bisa masuk ke dalam variabelnya itu. Caranya itu tambahkan yang namanya this dot output yang kita buat tadi, output. Setelah itu sama dengan local storage yang tadi dot. Nah, kita kan mau mengambil item, harusnya get item, mengambil data gitu mas. Setelah itu masukkan seperti ini. Nah seperti ini. Terus supaya cara stacknya dulu kita buat dulu seperti ini, console dot log misalnya seperti ini. Terus ini dari data local storage, dari data local storage. Nah seperti ini. Oke, tambah this dot output. Nah seperti ini. Coba cek kita error apa enggak. Enggak ya, aman ya, enggak error sama sekali. Kita coba dulu input dulu dong, misalnya apa ya, Agus saja, Agus Setiawan misalnya, submit. Nah di konsol aman nih kalau di konsol Chrome. Kita coba di konsol jadinya ada tidak di contoh. Nah ada. Jika ada, berarti ini sudah aman ya. Ganti itu. Nah caranya supaya si tadi itu ada, buat bentar dulu, contoh. Nah caranya supaya bisa variabel ini sesuai nama yang kita inputkan, seperti ini dulu. Kita buat dulu di sini B seperti ini. Terus seperti ini, gunakan berawal. Nah seperti ini. Lalu
diisinya itu variabel yang tadi itu, yang ini, yang output ini. Output, nah yang ini. Aduh, bukan ini. Nah, seperti ini. Ctrl S, jangan set. Nanti namanya itu, maaf kita lihat dulu. Taruh kita. Oh enggak ya, aman ya. Nah, sesuai apa yang kita input nanti. Kita lihat dulu ntar. Kita coba lagi aja. Home. Namanya misalnya saya bagi. Terus submit. Udah ya. Kita cek nih di contoh. Nah, sudah ya. Setelah itu caranya supaya setelah kita mensubmit di home ini pindah ke si page selanjutnya, yaitu yang contoh tadi. Caranya seperti ini. Kita buat dulu yang namanya import router. Klik di sini router. Nah, yang ini enter aja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat dulu di dalam namanya tuh construct. Maaf, bukan di sini ya. Maaf, salah, saya bukan di sini. Jadi harus di home-nya ya, maaf bukan di sini, di home-nya. Nah, ini tambahkan tadi router. Nah, seperti ini. Kita buat dulu seperti ini di dalam construct. Nah, kita buat dulu di dalam construct ini seperti ini. Enter, terus menggunakan private. Kita buat dulu variabelnya menggunakan huruf kecil saja, router. Setelah itu titik 2 ininya yang tadi, routernya ini. Terus di sininya supaya bisa berpindah menggunakan yang namanya tuh this.router ini dot atau titik navigate by URL yang ini. Nah, setelah itu tambahkan ininya apa tadi, nama page-nya itu adalah contoh ya, contoh. Kita save. Ini satu error nggak? Oh nggak error. Kita cek apakah bisa. Misalnya di Albani, kita submit. Maaf, belum terrefresh ya. Di Albani, kita submit. Nah, kita sudah pindah ke sini. Begitu. Nah, udah kan? Kalau sudah seperti ini, ya sudah, dicukupkan dulu materinya. Terima kasih telah menonton. Saya Abi Albani izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.